Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dengan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bunda Ucu doakan mudah-mudahan yang hadir hari ini di Magnet Rezeki Center senantiasa Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah curahkan rizki yang berlimpah dan berkah. Bagi yang sudah punya pasangan, tentu pasangannya semakin taat dan setia. Bagi yang belum punya pasangan, insya Allah disegerakan dalam waktu terdekat menurut waktunya Allah. Dan tentu jodoh terbaik untuk adik-adik semua dan anak-anak bunda yang ada di Magnet Rezeki Center ini, amin. Dan kita sapa salam juga yang menjawab salam dari Bunda Ucu yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara juga ada yang di luar negeri ya. Nah, ini ada dari pastinya hadir itu dari Cina, dari Amerika, dari Jordan, dari Saudi Arabia, dari mana-mana ya. Insya Allah itu semuanya atas izin Allah untuk bisa hadir live bersama dengan sahabat-sahabat yang offline di Magnet Rezeki Center ini. Bunda Ucu doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang hadir pada hari ini Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah curahkan rizki yang berlimpah dan berkah. Segala urusan yang sedang menjadi hajatnya itu segera diselesaikan oleh Allah dalam waktu tercepat menurut Allah Subhanahu wa taala, tentu waktu terbaik. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengkaji sebuah ilmu jurus dari Magnet Rezeki yang sangat luar biasa dengan doa Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita sama-sama pelajari itu mudah dimengerti, mudah dipahami, dan mudah juga untuk kita praktekkan bersama-sama. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya sahabat-sahabat yang ada di Magnet Rezeki Center ini? Kabarnya apa kabar hari ini? Masya Allah, dahsyatnya itu menggetarkan hati, jiwa, dan raga. Mudah-mudahan menjadi energi berlian. Dahsyatnya juga turun pertolongan Allah di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, amin. Selanjutnya apa kabarnya nih sahabat-sahabat yang ada di live ya Facebook pada Jumat sore ini? Saya akan sapa terlebih dahulu. Di sini ada siapa nih ya? Yang pertama ini Bunda Meli Aryani ya dari Sragen, alhamdulillah hadir ya. Bu Kikin Sodikin, ini Kikin Sodikin ibu atau bapak ya? Kayaknya Kikin Sodikin, bisa tebak nggak bapak apa ibu? Ayo, bapak cerdas, dapat MR Gold dari Dinar nanti ya. Kemudian Pak Adidin ini dari Bandung. Kemudian Hasan Ali dari Depok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, hadir nih. Kemudian Bunda sapa juga Lasmi Hala ya, bismillah. Blitar, no dari Blitar aja semangat nih ya, hadir. Kemudian Entin Suhartini ya dari mana nih, tidak ada daerahnya, boleh disebutkan daerahnya ya. Nah, ada tetangganya Bunda Ucu, oh SBMR juga ini, Indah Rahmawati ya. Assalamualaikum Bunda Ucu. Waalaikumsalam dari Bogor. Wah, alhamdulillah. Kemudian Soleha Doremi Jawa Tengah, Kris Subagio dari Pekalongan. Baik, hari ini alhamdulillah sahabat-sahabat katanya biasanya disapanya abang, adik, kakak, bapak, dan ibu ya. Nah, itu sapaan yang sangat familiar ya dari Ustadz siapa nih biasanya yang nyapa begitu, abang, kakek, adek. Ustadz Fuad, Masya Allah ya. Hari ini Bunda Ucu mendapatkan amanah ya mengisi jurus detok rezeki, Masya Allah ya. Menyampaikan materi detok rezeki ini tidak mudah Bapak dan Ibu
Ya, ini materi yang insya Allah kalau kita benar-benar menyadari ya akan adanya terkait dengan jurus detok rezeki ini, ya tentu ini akan berbalik arah kepada kita. Asal kita menyadari berbalik arahnya seperti apa, yang tidak positif atau yang positif. Ayo kira-kira berbalik arahnya kalau kita menyadari akan adanya detok rezeki, ini berbalik arahnya kepada kita yang positif apa yang tidak positif? Ayo dijawab. Yang positif. Kita tidak berharap, tidak menginginkan yang tidak positif. Karena setiap kita belajar tentunya kita menyadari kita ini ya fakir ilmu, kita belajar kemudian kita berharap balik arahnya kepada kita yang positif tentunya. Baik sahabat-sahabat semua, mungkin materi ini sudah sering kali atau bahkan baru 1-2 kali, bahkan ada yang belum sama sekali untuk mengetahui ya dari sebuah istilah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nasrullah guru kita. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Nasrullah bersama dengan keluarga dan seluruh insan magnet rezeki yang juga ada di MRC ini senantiasa Allah berikan usia yang berkah dan bermanfaat, kesehatan yang tentunya kesehatan yang prima sehingga bisa bekerja, melayani, membahagiakan, menjaga terumbu karang dari insan-insan magnet rezeki. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua, sebelumnya materi yang disampaikan oleh Ustadz baik di sebetulnya sudah banyak sekali materi yang disampaikan baik lewat live ataupun offline oleh para certified magnet rezeki, oleh insan magnet rezeki dengan cara sharing-sharing ya. Ada juga lewat audio magnet rezeki yang ada di Telegram. Tidak ada salahnya hari ini tentu atas izin Allah kita sama-sama mengkaji ulang ya. Semakin sering kita mengulangi, semakin sering kita mempelajari, maka itu akan semakin menancap di hati kita, di ingatan kita untuk kembali kita menyadari bahwa kita saat mendapatkan detoks rezeki kita tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah, kemudian tidak juga mengeluh, tapi menyadari oh ternyata ini ada sesuatu di dalam diri kita yang belum tepat ya. Nah sahabat-sahabat semua, kalau seandainya kita semuanya di sini menyadari, di sini kita semua menyadari bahwa diri kita adalah hamba yang tidak luput dari kehilapan, dari dosa. Saat kita sadar ya, saat kita sadar atas kesalahan yang kita perbuat, maka sesungguhnya dalam jurus detok rezeki ini disitulah rezeki yang sesungguhnya, rezeki yang nilainya amat tinggi. Saat kita menyadari, ini boleh ditulis, diketik sahabat-sahabat semua ya yang ada di FB ya, atau teman-teman, adik-adik, anak-anak bunda di sini ya, silahkan ini diingat. Saat kita menyadari ya akan kesalahan yang kita lakukan, disitulah rezeki tertinggi yang telah Allah beri kepada kita. Ini tidak mudah. Kadang-kadang kita sadar tapi kita abai. Kita sadar tapi kita abai. Nah, di sini di dalam detok rezeki, maka Allah akan mengingatkan kembali. Sudah sadar tapi kita abai, maka akan apa? Akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala lewat detok rezeki. Kalau Ustadz Nasrullah menyampaikan detok rezeki ini dianalogikan sebagaimana para wanita ahwat ingin mempercantik diri lewat perawatan ya, lewat perawatan wajah. Kemudian menggunakan salah satu kosmetiknya yang mungkin bermerek ya, bermerek atau memiliki brand atau bahkan yang biasa-biasa. Kemudian tiba-tiba ujug-ujug mak bedungdung baru seminggu pengennya cantik tapi keluar apa tuh? Jerawat. Jerawat yang timbulnya bukan kecil-kecil tapi sebesar batu. Kemudian apakah perawatan ini hanya untuk ahwat? Tidak juga. Banyak ikhwan yang merawat juga wajahnya, tubuhnya, tapi kemudian keluar bintik-bintik hitam. Nah biasanya kalau yang kita kemudian konsultasi kepada dokter, konsultasi kepada pemilik produk, maka mereka akan menyampaikan, akan menyebutkan bahwa itu adalah detok
detoks dari apa? Dari racun-racun yang sebelumnya menempel, melekat di mana? Di dalam pori-pori kulit kita. Nah, berarti apa? Itu dikeluarkan. Saat sedang dikeluarkan kita tidak nyaman. Tapi kita punya apa? Punya ahli kecantikan, punya mentor, ahli perawatan. Kata ahli perawatan bilangnya apa? Gak apa-apa, diteruskan aja. Itu adalah detok, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam kulit kita yang selama ini mungkin sudah mengendap sekian lama, kemudian dikeluarkan lewat tadi bintik-bintik. Namanya apa tuh? Kalau kata orang Bogor mah kokoloten. Apa kokoloten itu? Ya hitam-hitam bintik di dalam wajah. Ya, kalau ada bintik-bintik yang lainnya jerawat. Nah, jerawat-jerawat itu akhirnya lama kelamaan dan didasari oleh apa? Oleh petunjuk konsultasi dengan dokter ahlinya, maka lama-kelamaan akan bersih. Setelah bersih jadi cantik, kemudian ya enak untuk dipandang mata. Nah, itulah rezeki buat kita setelah kita didetok. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Nah, apakah ada sesungguhnya sebelum-sebelumnya ini yang dikisahkan? Banyak sekali. Jangankan kita manusia yang memang banyak hilapnya, tidak luput dari kesalahan, kehilapan, ya. Kisah-kisah sebelumnya yang sudah dikisahkan, ya. Setelah menyadari ternyata diangkat oleh Allah menjadi manusia mulia. Ya, banyak kisah ya penyesalan tentang hilap-hilap, dosa-dosa yang sudah dilakukan, ya. Jadi kalau kita sudah menyadari, insya Allah ya itu sekali lagi rezeki tertinggi. Ya, rezeki tertinggi sekali lagi bagi yang baru datang nih ya, yang baru hadir di live Facebook juga. Rezeki tertinggi kita adalah ya saat kita menyadari atas kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita mentobati. Itu adalah rezeki tertinggi yang Allah beri kepada kita. Nah ya, jadi silakan ditulis, dicatat ya. Nah, Bunda Ucu mau lihat dulu siapa nih yang nulis di sini nih, yang ketik di komen ya. Kita lihat. Nah, alhamdulillah banyak ya yang sudah komen-komen, masya Allah luar biasa ya. Nih, kalau kita menyadari semua itu, insya Allah ya kita akan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar ya, kita lihat dulu yang sudah. Saat kita nih Susilowati Rusli, saat kita menyadari akan kesalahan yang kita lakukan, itulah rezeki tertinggi yang Allah beri kepada kita ya. Karena memang setiap kita ini ya banyak dosanya, bener nggak? Siapa di sini yang nggak punya dosa? Coba angkat tangannya. Di sini yang nggak punya dosa? Ada? Nggak ada. Ada punya dosa, Neng? Coba ayo dengan kesadaran, karena kesadaran itu rezeki tertinggi. Coba Bunda Ucu mau tanya dulu, di sini ada yang tidak punya dosa? Ada nggak? Tidak ada. Tapi di sini ada yang punya dosa? Mana coba angkat tangannya? Punya dosa? Nah, saat angkat tangannya berarti kesadaran tertinggi menjadi rezeki bagi kita. Dosanya banyak nggak? Bukan begitu. Dosanya banyak nggak? Nah, kayak Pak Dino ya, dosanya banyak. Jadi kalau mau nulis itu banyak gitu ya, A-nya itu panjang. Nah, baru itu kesadaran tertinggi. Karena memang kita adalah insan-insan ya, kullu bani adamu khoto'a. Kita ini memang keturunan-keturunan Adam yang banyak dosa. Maka dosa kita harus kita tobati ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat semua, perhatikan ya, ketika kisah Nabi Musa ya, Nabi Musa, ingat kisah Nabi Musa? Di sini siapa yang ingat kisah Nabi Musa? Neng Maria, Neng Maria, Neng Retno, ingat kisah Nabi Musa? Dia merasa hina. Jadi kisah-kisah ini untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk ya seolah-olah ya memang Allah ingin menceritakan semua kisah ini untuk menyadari bahwa kita pun makhluk yang berdosa akan mendapatkan ampunan dari siapa? Dari Allah. Coba nih adik kakak, abang, adik, anak-anak bunda, kisah Nabi Musa ini saat Nabi Musa jalan-jalan ya, kemudian melihat ada dua kaum, dua golongan yang sedang bertikai ya, dari golongan Bani Israel, yang kedua dari golongan Kiptiah, yaitu pengikut siapa? Pengikut Fir'aun
Ya, ternyata saat sedang ada pertikaian, kemudian dalam kisahnya Nabi Musa ini melerai gitu ya, melerai dan akhirnya memukul siapa? Ya dari golongan siapa yang tadi? Pengikut Fir'aun dari golongan Kiptia. Apa yang terjadi? Satu pukulan bisa mematikan. Coba, satu pukulan, dahsyat nggak? Dahsyat luar biasa. Ternyata setelah meninggal kemudian dicari, nih sejarahnya seperti itu, dikejar, dicari oleh kepemerintahan zamannya Fir'aun, dicari. Kemudian ya Musa ini pergi berlari ke satu tempat, ya di sanalah kemudian bertemu dengan seorang gadis. Nah, gadis ini sedang mencari air. Kemudian ditolong oleh siapa? Oleh Musa. Nah, luar biasa ya. Nah, setelah ditolong kemudian dibawalah ya oleh gadis tersebut. Untuk apa? Maksud gadis ini ingin mendapatkan penghargaan dari ayahnya supaya diupahi gitu ya, supaya diupahi, supaya dibayar. Ternyata ya ayahnya itu Nabi Syuaib. Nah, luar biasa ya, akhirnya dinikahkan upahnya itu oleh ayahnya kepada putrinya gadis yang memang sedang mencari air itu. Luar biasa. Setelah itu pergi dengan istrinya ke Bukit Tursina. Nah, di sanalah ya akhirnya Nabi Musa ini diangkat menjadi seorang nabi dan diperintahkan untuk turun kembali berdakwah. Berdakwahnya apa? Ya mendakwahi golongan kaum dari mana nih? Fir'aun. Nah, ini kisah bagaimana seorang Musa merasa berdosa, merasa hina ya, tapi ternyata saat menyadari kesalahannya dan kemudian disitulah rezeki tertinggi Allah berikan, diangkat menjadi seorang nabi. Jadi kalau kita saat yang belum punya jodoh, menyadari banyak kesalahan, banyak dosa kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada tetangga, kepada guru, maka datangi satu persatu. Nah, nanti Allah akan berikan rizki. Kalau memang rezekinya ingin jodoh, disegerakan mendapat jodoh. Jodohnya jodoh terbaik yang tentunya sesuai dengan harapan dari para gadis-gadis yang ada di sini dan juga yang ada di live FB. Nah, di sini senyum-senyum nih gadisnya nih. Bismillah ya. Kemudian selanjutnya ya, kisah berikutnya adalah kisah Nabi Yunus ya, Nabi Yunus. Nah, siapa yang nggak kenal? Ini anak-anak sangat akrab dengan kisah Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus. Bukan paus tapi paus ya, jangan pakai jeda, paus gitu. Tapi paus ya. Nah, itu gimana kisahnya? Saat Nabi Yunus menyerah ya dengan kaumnya yang tidak juga mau beriman kepada Allah, akhirnya Nabi Yunus bagaimana? Kabur, pergi ya, kemudian menumpangi sebuah apa nih? Kapal besar. Saat kapal besar ini akan pergi, tiba-tiba ada kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang tidak seimbang di kapal besar ini. Apa yang terjadi? Ternyata nahkoda ini karena sudah hafal saat itu ya, sudah tahu betul ini pasti ada seseorang yang menumpang dan membawa dosa. Ya Allah, luar biasa. Seorang nahkoda kemudian mengundi dari sekian banyak penumpang ini, diundi. Ternyata yang keluar siapa? Yang harus terjun ke lautan lepas luas. Ini ternyata siapa yang keluar? Nabi Yunus, sahabat-sahabat semua ya. Jadi siapa yang dimakan ikan paus? Nabi Yunus ya. Nah, ini boleh dikisahkan untuk apa? Kepada anak-anak kita, untuk menguatkan keimanan kepada anak-anak kita bahwa perisai ini akan menjadikan sekitarnya pun terbawa. Ternyata luar biasa sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat insan magnet rezeki. Akhirnya nahkoda itu kaget ya. Kagetnya bagaimana? Saat melihat yang keluar kocokannya Nabi Yunus, akhirnya diundi kembali untuk kedua kalinya.
Karena tahu Nabi Yunus ini adalah sosok yang sangat beriman. Kemudian dikocok kembali sahabat-sahabat semua. Saat dikocok kembali, apa yang terjadi? Yang keluar siapa? Nabi Yunus lagi. Sesungguhnya Allah ini sedang mengkisahkan kejadian-kejadian seperti ini agar kita itu betul-betul menyadari sebelum Allah tegur kita. Setelah itu dikocok kembali ke yang ketiga kalinya. Setelah ketiga kali siapa yang keluar? Bukan Yuni, tapi Yunus. Masya Allah, ini betul-betul pelajaran untuk kita. Kisah-kisah ini harus kita ceritakan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, supaya paham. Ya, ternyata setelah itu akhirnya Yunus pun menyadari sepenuhnya, kemudian terjunlah dari kapal dan akhirnya dimakan oleh ikan paus. Kurang lebih berada di dalam perut ikan paus sekitar berapa hari, berapa bulan coba? 3 tahun. Masya Allah, 40 hari. Tuh berarti 3 bulan plus 10 hari, 40 hari. Iya, bayangkan aja pas 1 bulan 30 hari tambah 10 hari ya. Coba bayangkan kalau kita ada di dalam kegelapan malam, kemudian kita tidak ada makanan, tidak ada air, kira-kira gimana rasanya? Wah, kita udah nyerah. Ya Allah, kok begini-begini amat sih, baru mati lampu, mati listrik aja kita udah banyak mengeluh. Betul nggak? Ya, kita mati lampu nih, Jess mati lampu. Apa yang biasanya? Ya, mati lampu. Gimana nih PLN? Oh, nyalahin lagi. Ya, nyarahin PLN. Ayo. Kemudian nyari lilin nggak ada, nyalahin lagi. Si Mbak naruh lilin di mana sih? Nah, nyalahin. Semakin tebal garis kebenarannya. Kemudian apalagi nyalahin pasangan kita. Ayah sih naruh baterainya nggak rapi. Nah, itu jangan-jangan kok apal begitu ya Bunda Ucu kayaknya pengalamannya. Ya Allah Akbar. Nah ya, nah harusnya kita ikuti bagaimana Nabi Yunus ini ya kemudian berada di dalam perut ikan paus. Dia tidak mengeluh tapi menyadari dan kesadaran atas apa nih? Dosa yang dilakukan. Kemudian berdoa di sana. Ada yang hafal doanya, Mbak Retno? Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau. Ya, jadi kalau kita saat dalam keadaan apapun, ya kita harus langsung ya kepada Allah. Ya, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, hamba termasuk orang yang rugi. Itu terus diulang-ulang selama berada di dalam perut ikan paus. Akhirnya setelah diterima taubatnya oleh Allah, atas kuasa Allah, atas keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, keluarlah dari perut ikan paus dan kembali kepada kaumnya. Ternyata alhamdulillah, masya Allah, hadza min fadli Robbi, kaumnya sudah beriman kepada Allah. Jadi kalau kita sedang diuji jangan nyerah ya, tapi terus berpasrah diri kepada Allah ya. Nah, sahabat-sahabat semua, kisah-kisah ini juga tidak hanya 1, 2, dan 3 yang diuji oleh Allah. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam pun diuji oleh Allah. Kisah ini sangat luar biasa. Didetoks Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa. Tapi setelah detoksnya itu dilampaui, akhirnya apa? Rizki tertinggi yang didapatkannya. Jadi kalau kita sedang didetok 70%, rezekinya Allah akan beri 70%. Allah akan memberi rizki sesuai dengan detoksnya. Ya, ujiannya yang Allah beri terus didetok ya, ujiannya 70%. Kalau diangkakan, kalau Bu Eti kan di sini hadir selalu pakai angka gitu ya, jadi langsung pakai apa sistematik gitu ya. Ya, ini matematikanya Allah.
Kalau kita udah di detox ya kita dikasih permennya bungkusnya sama Allah 70%. Di detoxnya 70%. Kalau belum surplus, belum dapat rezeki tertinggi. Bayangkan aja menghindar perintah dari Allah untuk berdakwah. Nabi Yunus di kaumnya malah lari dari tugas. Kemudian didetok oleh Allah dengan masuk ke dalam ikan paus. Wah, cerita ini paling seru kalau diceritakan kepada bukan anak-anak saja, kepada pasangan kita yang belum paham, sekali lagi ya, kepada murid-murid kita, kepada tetangga kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Emang tidak mudah, tapi insya Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan ya, ini menjadikan kisah-kisah yang memang landasan dasarnya jelas dari Al-Quran. Berikutnya lagi Nabi Adam. Nabi Adam digoda oleh iblis, kemudian dikeluarkan dari surga. Akhirnya didetok di sana. Di mana didetoknya? Di bumi. Banyak sekali ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Adam. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ya untuk kembali lagi menyadari atas semua kesalahannya. Di mana perintahnya? Di Al-Quran lagi. Allah perintahkan juga kepada kita, fakultus tagfiru robbakum innahu kana ghafaro. Ayo kita banyak dosanya. Kita mau terus didetok? Masa sih terus-terusan? Ya memang kerjaannya manusia itu mengeluh. Kerjaannya manusia itu senantiasa ya tidak menyadari atas ya sesungguhnya kesulitan itu datangnya dari diri sendiri. Ya ujian-ujian sesungguhnya yang berbuat adalah kita. Allah tuh Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tidak mau hambanya ini didetoks sesungguhnya. Tapi daripada nanti di akhirat mendapatkan percikan api neraka, lebih baik di mana? Di dunia, di detoks terlebih dahulu. Kesalahannya, kehilapannya, betapa baiknya Allah, betapa pengasih dan penyayangnya Allah. Setelah didetok, didapatilah oleh kita rezeki tertinggi. Nah, mudah-mudahan harapan kita semua, yuk kita sadari. Hari ini kita evaluasi, apa ya kehilapan kita, apa ya kesalahan yang kita perbuat. Apakah kita tadi tertawanya terlalu tinggi ya sehingga kita lupa diri bahwa kita ini harus menjaga suara tidak melengking-melengking gitu ya. Ini hujannya alhamdulillah ya, rizki Allahumma shayban nafi'an ya. Alhamdulillah. Masih kedengaran gak ya Mas Farhat ya? Kalau kesininya kedengeran nggak? Kedengeran, bener. Oh ya, alhamdulillah. Ini rezeki. Nah biasanya ibu-ibu nih, ya bukan ibu-ibu deh, ibu Ucu, Bunda Ucu. Kalau lagi ngejemur, terus hujan, kita langsung apa? Ya hujan, yang ada ngeluh. Ya hujan, mana kita udah nyuci, tiba-tiba udah mau kering, hujan turun, mau diangkat ternyata sudah keburu kena basah. Akhirnya apa? Aturan mau dapat rezeki, rezekinya tertunda, digantung oleh Allah. Padahal udah jelas-jelas ini tuh diuji, ya diuji oleh Allah nih. Kita mau dapat rezeki, ya harusnya kita langsung doa, Allahumma shayban nafi'an ya. Jadikan hujan ini menjadi rezeki berkah buat kita semua. Ini mah enggak, yang ada malah ngeluh. Akhirnya rezekinya terbang. Nah teman-teman, sahabat semua ya, sahabat Insan Magnet Rezeki, kakak adik, abang kakak. Nah ini saya terkesan banget nih ya sama Mas Fuad nih ya, kalau lagi menyapa selalu di bawah semuanya ya. Bapak ibu, gurunda, adik kakak, abang adik, nah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau setiap kita ini punya ciri khas ya. Kalau punya ciri khas itu unik. Kalau yang unik itu biasanya mahal gitu, tidak murah, punya nilai. Nah makanya ayo punya keunikan-keunikan tersendiri. Kalau Bunda Ucu unik. Uniknya seperti apa nih ya supaya tidak mengantuk ya. Uniknya Bunda Ucu ini namanya Ucu gitu. Dari depan dibaca Ucu, dari belakang dibaca Ucu, dibulak-balik tetap Ucu. Dari atas dibaca juga Ucu, dari bawah juga Ucu. Nah itu keunikan yang diberikan oleh
ibunya Bunda Ucu. Alhamdulillah. Jadi kenal kan? Oke, kenal ya. Siapa? Bunda Ucu ya. Pernah nih Bunda Ucu ngisi ini salah satu ini sedikit ini ya pengalaman. Bunda katanya, boleh nggak aku kasih nama di depannya, dikasih huruf di depannya pakai huruf L. Jadi dibacanya apa? Bunda Lucu katanya gitu. Oh ya nggak apa-apa, silakan kalau memang suka. Yang laki-lakinya, yang ini siswa lah ya, langsung bilang anak SMA. Biasa anak SMA tuh pada berani-berani ya. Bunda boleh nggak katanya kalau aku di belakangnya kasih hadiah buat Bunda, belakangnya pakai P. Jadi apa? Bunda Ucup gitu ya. Terus akhirnya apa? Mereka tertawa bahagia karena bundanya nggak marah. Katanya gini, kalau guru saya dicandain begitu marah, kok Bunda nggak marah? Kok Bunda nggak sakit hati? Maaf, Bunda sudah belajar ilmu magnet rezeki. Tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti hati Bunda Ucu selagi Bunda Ucu tidak mengizinkannya. Gitu. Catat. Jadi ingat, tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hatiku selagi aku tidak mengizinkannya. Jadi nggak ada dosa tuh ya. Mereka tidak dosa, Bunda Ucu juga tidak dosa ya. Nah, itu sedikit selingan ya. Kemudian berikutnya, jamaah magnet rezeki. Detok rezeki ini bukan hanya kepada yang tadi dikisahkan, dicontohkan ya, kepada Nabi yang sudah tadi disampaikan. Juga ada seseorang yang datang, ini kisah yang telah membunuh 100 orang manusia. Coba 100 manusia dibunuh. Bukan seperti kemarin ya, terjadi kurban dibunuhin, bukan dibunuh itu mah ya, disembelih. Disembelih kambing ya, kemudian sapi ya. Kita doakan nih para pekurban yang sedekah ya, mengatasnamakan kurbannya kepada orang lain, insya Allah ya, mulai darahnya, kulitnya, dagingnya itu berkah untuk semua, dan insya Allah menjadi kendaraan takwa di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, seseorang ini datang kepada siapa? Kepada seorang guru ya. Wahai guru, saya sudah banyak dosa. Apa dosamu? Saya sudah membunuh 99 orang yang saya bunuh. Ya, apakah saya akan diampuni dosanya oleh Allah? Kata seorang guru, kamu membunuh 99, mana bisa kamu diampuni dosanya oleh Allah? Sekian banyak yang kamu telah bunuh, satu orang saja membunuh manusia yang beriman, maka itu seolah-olah itu kamu membunuh sekian banyak orang yang beriman. Waduh, maka kamu pun harus dibunuh. Terus akhirnya apa yang terjadi? Namanya pembunuh berdarah dingin, guru itu pun dibunuh juga oleh orang tersebut. Jadi berapa jumlah yang dibunuh? 100 orang yang dibunuh. Coba bayangkan. Akhirnya dalam kegelisahan, dalam ketidaktenangan, dalam putus asa seorang hamba tadi dari rahmat Allah, akhirnya dia mencari lagi seorang ulama. Dia mengatakan perbuatannya, menyampaikan kehilafannya, menyampaikan keegoisannya, menyampaikan segala yang telah dilakukan. Akhirnya dia sampaikan, wahai orang soleh, seorang ulama didekati, dia penuh dengan rasa bersalah datang. Apakah Allah bisa mengampuni seorang hamba yang sudah membunuh 100 nyawa yang tidak bersalah, salah satunya di antara yang salah bunuh? Apakah Allah mengampuni? Ulama itu mengatakan, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Ghafur, pengampun dari semua kehilapan manusia sebelum nyawa ini lepas dari leher tenggorokannya. Dia bahagia sekali, dia mendapatkan pencerahan dalam kehidupannya. Sosok ulama yang sangat tawadu, yang sangat terasa vibrasi getaran kesolehannya.
Akhirnya dia minta petunjuk, bagaimana supaya saya mendapatkan ampunan dari Allah. Engkau harus mendatangi satu tempat di sana. Kemudian berjalanlah ke sana. Engkau di sana silakan melakukan pertaubatan. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan demi kebaikan. Karena dengan kesalahan yang kamu lakukan akan sebanding lurus dengan pertobatan kamu, maka Allah akan mengampunimu. Masya Allah, ulama itu membuatnya bahagia. Berjalanlah penuh dengan kehusuan untuk mencapai satu tempat di mana tempat itu sudah disampaikan oleh ulama tadi. Namun sahabat-sahabat semua, sebelum sampai di tempat yang dituju, ternyata orang tersebut wafat, meninggalkan dunia yang fana. Disitulah semua malaikat tuh berebut, ya, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab itu berebut. Ya, kata malaikat rahmat, ini menjadi penghuni surga karena telah diampuni dosa-dosanya. Terus kata malaikat azab, ini istilah ya, tidak bisa, ini tidak bisa diampuni karena dia telah melakukan banyak dosa. Ini ahli nar, ini ahli neraka, ini bagianku. Mereka berseteru, ya, saling ingin membela hamba Allah tadi. Oke, kalau begitu, kalau bahasa kita, ya, kita ukur dari tempat yang dituju oleh ulama tadi, satu tempat di mana nanti hamba Allah ini bertobat, diampuni segala hilafnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, diampuni atas biiznillah, atas izin Allah. Ternyata luar biasa, telah diukur, ternyata dia lebih mendekati kepada tempat di mana dia di sana akan bertobat. Akhirnya malaikat rahmat mengangkat hamba Allah yang telah berlumur dengan dosa, dengan hilafnya telah membunuh 100 nyawa, dan akhirnya bisa juga diampuni oleh Allah karena niatnya untuk kembali bertakwa atas segala hilafnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga sama tadi seperti kosmetik. Ya, kalau kita sudah banyak didetok, ya, itu sederhana analogi yang diambil oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah. Itu kalau kita pakai kosmetik kemudian didetok, ya, itu ternyata setelah sekian mendekati bersih gitu ya, kita harus bahagia. Wah, bentar lagi kita cantik, bentar lagi kita akan dilihat menjadi kurrota ayun, enak dipandang mata. Masya Allah. Kemudian soleh sampai ke hati-hatinya, sudah deh jodoh, langsung Allah kirim, ujuk-ujuk ada yang datang ke orang tuanya si Neng. Alhamdulillah, ya Allah, ternyata hamba banyak dosanya, ya. Nah, begitupun kisah Umar, ya, bagaimana Umar telah membunuh anak wanitanya, tapi ternyata dengan segala kebaikan yang dilakukan Umar terus menerus akhirnya menjadi hamba yang mulia. Banyak sekali kisah-kisah yang terkait dengan detoks rezeki ini. Yuk kita sadari mulai sekarang, satu persatu, buka perisainya sebelum Allah detoks. Buka perisainya. Nah, coba gimana sebelum Allah detoks? Maka kita harus apa? Buka perisainya. Kalau juga kita tidak membuka perisai, kita ingin mendapatkan tetap rezeki tertinggi, maka terima detoksnya. Mau dapat detoks? Mau? Sebelum didetoks, yuk dibuka oleh kita sendiri dengan kesadaran tertinggi atas kesalahan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan rezeki tertinggi yang Allah beri. Bismillah. Mudah-mudahan, ya, dengan adanya kajian yang terus menerus, kita diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 telinga untuk apa? Banyak mendengar dan banyak mendengarkan, ya, sehingga kita menyadari bahwa diri kita butuh
untuk disadarkan kembali atas segala kehilafan. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan merasa ditinggalkan Allah, karena kita tadi sudah mengkaji banyak sekali contoh-contoh yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ya, bahwa Nabi, sosok Nabi saja Allah detoks, ya, karena dosa-dosa, kehilapan-kehilapan yang telah dilakukan. Tapi ingat, ujungnya itu ada rezeki tertinggi. Itu saja mungkin yang bisa Bunda Ucu sampaikan. Sudah jam 17 lewat 20 ya. Masya Allah, nggak kerasa. Bagaimana, siapa di sini yang merasakan manfaat ilmu yang disampaikan Bunda Ucu? Katakan saya. Siapa di sini yang merasa banyak dosanya? Katakan saya. Siapa di sini yang siap membuka perisai sebelum didetok oleh Allah? Katakan saya. Bismillah, yang angkat kata saya tadi dan mengangkat tangannya, Allah ampuni semua hilap-hilap kita, dan Allah datangkan curahan rahmat hidayahnya sehingga kita mendapatkan rezeki tertinggi. Itu saja mungkin yang dapat Bunda Ucu sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kehilapan dari materi yang disampaikan tadi, karena Bunda Ucu adalah si fakir ilmu, ya, karena ada amanah dari MRC sehingga Bunda menyampaikan amanah ini di sini. Dan apabila ada manfaatnya, yuk mari kita sama-sama praktekkan supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.